Assalamualaikum gamers, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel saya, channel Prabu Semi. Salam Pajajaran. Dalam video kali ini, kita kembali bermain game kesayangan kita bersama, game Rise of Kingdom. Sebelum kita lanjut video ini, saya memohon bantuannya, saya memohon dukungan kepada sahabat-sahabat semuanya agar kedepannya video saya ini, channel saya ini bisa semakin berkembang dan saya terus semakin semangat dalam membuat suatu video sehingga saya bisa terus semangat menghibur kalian semua dimanapun kalian berada. Tolong klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, klik lonceng, kemudian like, share, dan komen. Saya pribadi mohon bantuannya. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kita bisa mendapatkan special talent dalam equipment. Bagaimana peluangnya, apa yang harus kita persiapkan. Kemudian saya juga ingin membahas salah satu permintaan daripada sahabat kita. Dia menanyakan, Bang Sam, kira-kira commander apa saja sih yang bagus untuk battle pada saat KVK dan bagaimana komposisi yang pas untuk defense flag dan kira-kira tuh kombonya seperti apa supaya kita sebagai pemain free to play kita bisa mempersiapkan KVK ini dengan sebaik-baiknya. Oke, semua itu akan saya jawab dalam video kali ini. Semoga kedepannya apa yang saya jelaskan, apa yang saya jabarkan sekiranya bisa berkenan. Kita mulai. Pertama kita bahas untuk equipment. Sebentar saya rapikan dulu nih. Oke, kita bahas equipment di sini. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini banyak sekali equipment yang sudah bisa saya tempa. Tetapi saya tidak mau menempa dulu. Kenapa? Karena saya benar-benar mau mempersiapkan bahan yang sebanyak-banyaknya, kemudian juga blueprint yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena semakin bahan saya memiliki banyak, dan blueprint saya untuk satu equipment saya memiliki banyak, peluang saya untuk mendapatkan special talent sangatlah besar. Maka dari itu, kalau misalkan kalian semua sudah menonton video saya sebelumnya, mengapa saya mengumpulkan bahan sebanyak ini, kemudian juga beberapa potongan-potongan blueprint, kemudian juga salah di sini. Nah, ini juga, ini dia. Kenapa ini semua saya kumpulkan? Ya karena itu, karena saya ingin memiliki stok bahan yang banyak dan blueprint untuk satu equipment dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga peluang saya untuk mendapatkan special talent sangat besar. Maka ini saya kumpulin, ini semua saya kumpulin, ini semua juga saya kumpulin bahan-bahannya. Kemudian juga dari kunci. Kunci equipment pun sama. Ini saya kumpulin. Seperti itu. Oke, kenapa ini semua dikumpulin? Bagaimana presentasinya ketika kita ingin memiliki peluang yang besar dalam menempa perlengkapan kita sehingga bisa mendapatkan special talent. Seperti ini. Mari kita bahas bersama. Nah, oke, sebelum saya lanjut, saya juga mau menjelaskan, saya juga sedikit ingin memberikan penjelasan. Perlu kalian ketahui, semua bahan ketika dibongkar dan tempa itu bahan bisa kembali seperti sedia kala, kecuali bahan legendary. Bahan legendary atau equipment legendary ketika kita tempa dan kita bongkar kembali, itu bahan akan berkurang 50%. Jadi, kita harus pikir dua kali ketika kita ingin membongkar bahan atau perlengkapan legendary. Beda dengan epic, elite,
dan sebagainya. Ketika kita bongkar, kita tempa, itu semua bahan kembali 100%. Oke. Lanjut. Nah, di sini seperti saya ambil contoh. Saya sudah memiliki blueprint gladiator sebanyak 4. Ya kan? Kemudian juga Iset Sovereign 4, Delan Amulet 2, Karuak Humility 2, Set Brutality 2, dan sebagainya. Ini juga saya kumpulin semuanya. Kenapa? Karena begini, semakin kita memiliki banyak, peluang kita untuk mendapatkan special talent sangat besar. Ambil contoh, ketika kalian memiliki 7 set brutality. Misalkan contoh nih, kalian memiliki 7 set brutality. Ya kan? Kalau misalkan kalian bongkar tempa itu 7 blueprint di waktu yang bersamaan tanpa kalian harus keluar dari fitur pandai besi, percaya sama saya, dari 7 blueprint yang kalian miliki, ketika kalian bongkar tempa, itu pasti akan salah satunya mendapatkan special talent. Pasti. Tetapi resikonya, blueprint kamu berkurang. Bisa jadi dari 7 blueprint yang kamu miliki dari set brutality ini, misalkan, hanya tersisa 2. Karena 5-nya sudah kamu bongkar pasang. Seperti itu. Ya, apa keuntungannya? Ya, kamu dapat set brutality dengan special talent. Apa special talentnya? Tergantung yang kamu mau. Infanteri kah, kavaleri kah, dan sebagainya. Nah, ada juga cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi blueprint epic yang kita buang. Meminimalisasi gold yang harus kita buang. Karena ketika kita menempa bongkar pasang peralatan epic, kita harus buang blueprint epic 1. Kedua, gold juga kurang lumayan banyak, 5 juta. Nah, kita bisa mengakalinya dengan menempa bahan yang paling murah dulu. Seperti ini. Saya longsword saya punya 29. Ini kita bisa lakukan ini. Kita bisa gunakan ini. Ya kan? Jadi ini kita mencoba untuk mencari polanya nih. Biasanya nih dia kadang-kadang di tempat pertama keluar special talent, kadang di tempat ketiga keluar special talent, kadang di tempat keempat keluar special talent. Ada juga yang di tempat ke-5 atau 8 baru keluar special talent. Tapi setiap akun berbeda-beda. Nah, di sini nih butuh kepekaan kita dan kepandaian kita untuk membaca situasi dan memanfaatkannya. Ya kan? Contoh seperti ini. Ya kan? Jika kita memiliki blueprint epic mungkin jumlahnya 3 atau 4. Dan kamu ingin dari jumlah blueprint epic yang 3 atau 4 ini, paling enggak setelah dibongkar pasang ada satu lah yang dapat special talent, kan seperti itu. Nah, untuk awal-awal kita pakai dulu nih salah satu dari ini. Bisa yang mana aja terserah. Tempa sekali, oh nggak keluar. Tempa 2 kali, oh nggak keluar. Tempa 3 kali, oh nggak keluar. Tapi ingat ini ya, tempa sekali bongkar, tempa 2 kali bongkar, tempa 3 kali bongkar, masih belum dapat. Tempa ke-4 kali bongkar, belum dapat. Nah, tempa ke-5 mulailah pakai epic. Karena biasanya kalau sudah sampai tempa 4 kali ini, karena biasanya kalau kita sudah tempa sebanyak 4 kali dan dia belum keluar special talent, itu ada kemungkinan di tempa ke-5, 6, 7, atau 8 keluar. Nah, kita bisa langsung hajar tuh pakai perlengkapan epic yang kita punya. Tempa ke-5 langsung pakai epic. Kalau misalkan langsung keluar, alhamdulillah kita beruntung. Jadi dari misalkan perlengkapan epic yang kita punya 4, di tempat ke-5 keluar special talent, artinya kita hanya buang 1 dari 4 perlengkapan epic yang kita ingin gunakan untuk equipment yang sama.
Seperti itu. Kalau misalkan di tempat yang ke-5 belum keluar, tempat lagi yang ke-6, ke-7, ke-8, sampai kamu menghabiskan jumlah blueprint epic untuk equipment yang sama yang kamu miliki. Kalau kamu beruntung, itu kalau kamu beruntung blueprint epic untuk equipment yang sama yang kamu miliki, misalkan jumlahnya 4, mungkin itu hanya tersisa 2. Hanya tersisa 2. Karena 2 yang lainnya sudah kamu bongkar pasang dan menghasilkan special talent. Ya kalau misalkan kamu kurang beruntung, mungkin habis 4 blueprint epic untuk equipment yang sama. Tapi tidak apa-apa kalau memang kita bisa mendapatkan special talent. Jadi seperti itu caranya kita ngakalinnya. Kadang kalau misalkan kamu nih punya blueprint equipment epic untuk equipment yang sama ya. Untuk equipment yang sama, misalkan kamu punya jumlahnya 7 atau 8. Itu kalau kamu mau, kamu bisa langsung tempat. Bongkar pasang pasti menghasilkan. Tapi kalau misalkan jumlah kita nggak 7 atau 8, blueprint epic untuk equipment yang sama, kita hanya punya 5, ya kita ngakalinnya begitu. Tempat 1, tempat 2 itu pakai yang putih, yang murah-murah. Nah biasa kan itu tempat 1, 2, 3 itu. Tempat 1, 2, 3 lah rata-rata. Pakai yang putih. Kita yang keempat dan seterusnya baru pakai yang epic. Sehingga peluang kita semakin besar untuk mendapatkan talent spesial. Maka dari itu, kenapa aku mengumpulkan bahan yang banyak, perlengkapan blueprint yang banyak, baik epic maupun legendary. Karena ini aku ingin mempersiapkan. Aku nggak masalah kalau aku harus bongkar pasang, dan ngorbanin perlengkapan epic yang aku miliki untuk equipment yang sama. Nggak masalah. Aku siap berkorban gold, aku siap berkorban blueprint epic ya. Kalau legendary aku nggak siap karena kita tahu ketika kita bongkar equipment legendary, bahan hilang setengah. Kita sama-sama tahu betapa sulitnya kita mengumpulkan bahan legendary. Makanya kalau untuk bongkar equipment legendary, saya pribadi nggak siap. Ya kan? Saya jujur aja, saya nggak siap. Tapi saya siap berkorban untuk gold dan blueprint epic, elite dan sebagainya. Maka dari itu saya kumpulin yang banyak. Karena semakin banyak saya memiliki bahan, semakin banyak saya memiliki blueprint equipment yang sama, baik epic, elite, itu semakin besar peluang kita untuk mendapatkan special talent. Tinggal kita bongkar pasang dan lihat pergerakannya. Di tempat yang keberapa kita bisa mendapatkan special talent. Kita coba lihat, kita coba pelajari dengan seksama. Dan perlu kalian ketahui, ketika kalian sudah mencoba, dan kemudian di percobaan itu mendapatkan special talent, dan kebetulan kalian mencoba dan mendapatkan special talent bukan di equipment yang kita inginkan, tapi equipment yang dikorbankan. Itu kalau kita mau mencoba lagi, kita mulai kembali dari nol. Aku berikan contoh, misalkan percobaan pertama tidak berhasil. Percobaan kedua berhasil dapat special talent, tapi bukan equipment yang kita inginkan, tapi adalah equipment yang kita korbankan. Nah, kita bongkar lagi. Penempaan berikutnya kembali dari 1. Jadi ketika kita sudah menempa dan keluar special talent, penempaan berikutnya kembali lagi dari awal. 1 lagi, 2 lagi, 3. Oh berhasil. Ulang lagi. 1 lagi, 2 lagi, 3 dan seterusnya. Jadi kalian di sini harus peka ya. Kalian harus peka untuk melihat momennya, polanya. Dan tiap akun beda-beda. Nggak sama. Jadi makanya kita mencoba untuk peka terhadap polanya sistemnya Lilith ketika kita menempa. Dan kalau kita sudah masuk ke pandai besi dan kita mau menempa, jangan keluar. Sampai semua urusan kita di pandai besi ini selesai, baru kita keluar. Karena kalau kita keluar itu semuanya keriset dari awal. Ulang lagi semua dari awal. Pola-polanya. Seperti itu. Nah nanti ini ketika aku merasa bahwa bahanku sudah cukup banyak, perlengkapan epicku juga sudah cukup banyak, dan aku merasa aku siap, nanti aku akan lakukan. Di video-video aku yang selanjutnya, aku akan tempa
Di situ kita akan sama-sama menyaksikan betapa tegangnya kita menempa untuk mendapatkan special talent daripada equipment. Nanti aku akan sharing ketika waktunya tiba. Oke, mungkin aku rasa sudah cukup jelas ya penjelasan aku untuk peluang dan bagaimana persiapan kita untuk mendapatkan special talent. Persiapan pertama adalah kita kumpulkan semua item kunci equipment yang kita miliki. Kemudian juga kalau kita beli ini, kita kumpulkan yang banyak. Ini juga kita kumpulkan. Ini juga sama. Dan semua bahan juga kita kumpulkan. Nanti ketika kita sudah siap, baru tuh ini bisa kita buka. Ini bisa kita buka. Kemudian ini juga bisa kita buka. Seperti itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita ingin menjawab, membahas pertanyaan dari salah satu sahabat kita mengenai Commander. Oke, mengenai Commander. Sebentar. Oh iya, ini juga saya lagi dark altar nih. Saya lagi dark altar. Guanyu saya ada di sini. Dan ini adalah hari terakhir ya, hari terakhir KVK sesi 4, di mana besok Senin setelah riset sudah selesai dan kita akan mendapatkan final reward. Nanti aku akan buat videonya lagi supaya kalian juga bisa melihat, kita bisa sharing bersama-sama, kemenangan kita bersama, kebahagiaan kita bersama, kesuksesan kita bersama. Amin. Baik, kita mulai langsung bahas Commander yang kita gunakan pada saat KVK. Ya. Kita mungkin bahas untuk KVK 1 dulu. Untuk KVK 1 dulu. Untuk KVK 1 itu Wheel of Fortune-nya itu Richard sama ISG. Ya. Richard sama ISG. Ya benar. Richard sama ISG. Itu KVK 1 Wheel of Fortune-nya di hari-hari ke-30 kalau nggak salah itu. Kalau 30-an itu Richard, nah setelah Richard baru ke YSG. Nah, untuk battle di KVK 1 kita menggunakan Commander apa? Jelas kalau misalkan Sultan, dia bisa pakai Minamoto Chow Chow. Itu udah Commander yang ditakutin Minamoto Chow Chow, apalagi Minamotonya expertise. Itu pasti udah ditakutkan. Atau bisa juga Hannibal Barca. Hannibal Barca Caesar. Ya, itu juga pasti ditakutkan. Kalau infanteri Sun Tzu. Sun Tzu Eulogy. Atau Richard Sun Tzu. Kalau Richardnya sudah expertise bagi para sultan. Nah, bagaimana kalau misalkan free to play? Free to play kalau di KVK 1 itu kemungkinan besar Commander Legendary-nya itu yang sudah expertise mungkin Ethelfield ya, mungkin ya. Dan bisa jadi juga belum ada Commander Legend yang expertise. Tapi tidak apa-apa. Kalian bisa menggunakan Sun Tzu Eulogy untuk battle di KVK 1. Menggunakan Epic Sun Tzu Eulogy di KVK 1 untuk battle. Infanteri artinya. Ya kan? Karena di KVK 1 itu Sun Tzu Eulogy itu udah bisa dibilang Commander Epic rasa Legend. Itu bisa ngimbangin. T4 juga bisa ngimbangin. Kalau misalkan T5-nya juga sendiri ya, kita kroyok ya, modar. Ya kan? Kita bisa lah berbuat banyak dengan menggunakan Sun Tzu Eulogy di KVK sesi 1 untuk unit infanteri. Kalau untuk unit cavalry kita bisa pakai, kalau cow-cownya sudah bagus ya, udah lumayan bagus, kita bisa pakai cow-cow Pelagius. Kalau misalkan cow-cownya kurang bagus, kita bisa pakai Baebar Pelagius.
Kalau untuk lebih ke the match ya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk defense flag. Kalau untuk defense flag KVK 1 dari Epic dulu ya. Dari Epic kita bisa pakai Sun Tzu. Sun Tzu LG bisa. Kemudian juga kalau misalkan Richard yang kita sudah lumayan bagus, kita bisa pakai Richard Sun Tzu juga. Atau kalau misalkan Charles Martel kita juga sudah lumayan bagus, kita bisa pakai Charles Martel Sun Tzu atau Sun Tzu Charles Martel. Kalau untuk defense flag, itu untuk KVK 1. Itu udah oke. Seperti itu. Tetapi perlu kalian ingat ya, jangan sekali-kali kalian menggunakan Richard untuk menjaga kotak. Kalau kalian menggunakan Richard untuk menjaga kotak, itu bumerang buat kalian. Kenapa? Karena Richard ini healing terus. Rumah sakit cepat penuh. Dan setelah rumah sakit cepat penuh, otomatis kita matinya lebih banyak. Jadi Richard ini jangan pernah dipakai untuk jaga kotak. Lebih baik kita memakai Sun Tzu, Charles Martel, Sun Tzu YSG. Ya, itu kalau untuk infanteri ya. Nah, kalau untuk yang archer kita bisa menggunakan Kusunoki Herman atau Herman Elcit juga bisa. Tapi the best lah itu Sun Tzu lah. The best itu Sun Tzu lah. Sun Tzu YSG atau Sun Tzu LG atau Charles Martel Sun Tzu atau Sun Tzu Charles Martel. Jangan pernah pakai Richard. Itu sama saja kita bunuh diri. Seperti itu. Itu kalau untuk KVK. Itu kalau untuk KVK sesi 1. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk KVK sesi 2? Kalau untuk KVK sesi 2, untuk unit cavalry, kalau untuk KVK sesi 2, untuk unit cavalry, kita bisa menggunakan Genghis Khan. Jadi kalau misalkan kalian berpikir, saya Richard cukup punya, saya ISG cukup punya, saya lebih pengen ke cavalry. Kalian bisa simpen tuh kepala botak kalian dari KVK 1, kumpulin untuk ngincer Genghis Khan. Karena di KVK 2 tuh Genghis Khan tuh andalan. Bisa untuk rally, bisa juga untuk battlefield di KVK sesi 2. Kita bisa kombokan dia dengan Cao Cao. Sekarang itu setelah talentnya si Cao Cao dirubah, talent yang kelima nih, skill yang kelima dirubah, unit cavalry yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 25% peningkatan serangan dan sebagai gantinya 10% penurunan serangan. Nah ini, kalau dulu defense kan, nah kalau defense ini kan benar-benar membebani ya kan, memperlemah. Nah sekarang tidak. Udah dinaikin, diturunin lagi. Jadi dinaikin 25%, diturunin 10%. Nggak masalah. Nah ini menguntungkan. Jadi sekarang tuh GK Cao Cao tuh kalau diduetin bagus. Pedas, tebal. Ya kan? Seperti itu. Jadi bisa kita duetin GK Cao Cao untuk battlefield. Kalau untuk unit infanteri kita bisa pakai Richard Ethelfield atau Richard Sun Tzu. Ya. Kalau kalian pakai Richard Charles Martel itu nggak ada damage, itu tanky doang. Seperti itu. Atau kalau misalkan kalian YSG-nya udah expertise, kalian bisa pakai Richard YSG untuk KVK sesi 2. Seperti itu. Nah, atau kalau misalkan juga kalian ingin langsung ngincer Alek, karena di KVK sesi 2 itu kan Alek kebagian ya. Iya. Alek kebagian. Ya, sampai Alek kalau tidak salah itu KVK sesi 2. Ya, sampai Alek. Kalian juga bisa nunggu ini. Bisa nunggu Wheel of Fortune si Alek. Ini sakit ini. Ini
Ini GG nih, untuk KVK sesi 2 GG. Jadi kalau kalian pemain infanteri, kalian bisa aja nunggu sampai Wheel of Fortune si Alec. Jadi Richard kalian cukup punya, Charles Martel kalian mungkin ngandalin daripada kunci emas, YSG juga cukup mungkin kalian kalian cukup punya, ya kan Summon. Nah mungkin kalian lebih berharap ke Alec, ya nggak apa-apa. Ketika Wheel of Fortune Alec kalian maksimalin. Nah, terus habis itu berusaha untuk skillnya dibagusin dengan menggunakan kepala botak yang kalian sudah simpan. Sehingga syukur-syukur kalau langsung expertise. Alhamdulillah ini bagus banget. Ini Alec kita bisa duetkan dengan Richard. Waduh. Bisa Alec Richard, bisa Richard Alec. Bebas. Ya kan? Tetapi memang fakta membuktikan bahwa Alec Richard dibandingkan Richard Alec lebih sakit Richard Alec. Seperti itu. Nanti coba kalian buktikan sendiri. Kalau misalkan nanti pernyataan saya ini ada yang salah, tolong diberikan komentar, diperbaiki. Seperti itu. Ya kan kalau misalkan nih pernyataan saya ini ada yang salah, tolong diralat, diperbaiki di kolom komentar. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan Richard Alec atau Alec Richard. Tetapi sepengetahuan saya, Richard Alec dengan Alec Richard itu lebih bagus Richard Alec komposisinya. Seperti itu. Itu kalau untuk unit infanteri yang lebih bisa kita andalkan di KVK 2. Seperti itu. Kemudian kavaleri udah, infanteri udah. Kalau archer mungkin masih YSG ya. Archer mungkin masih YSG Elchit atau Elchit YSG. Sama aja itu. Tinggal kita maunya yang seperti apa. Kadang juga sih bisa jadi juga sudah ada yang punya Edward ya, karena mungkin mereka migrasi kan. Selesai KVK 1 mereka migrasi dengan harapan mau ngikut KVK 2. Itu juga Edward Tomiris ya, itu juga oke kalau untuk Battlefield. Seperti itu. Kalau untuk free to play ya itu dia tadi, bisa juga kita tetap pakai Richard Sun Tzu, atau juga kalau memang kalian belum benar-benar siap juga bisa aja menggunakan Sun Tzu EULG. Itu juga bisa berbicara masih cukup banyak di KVK sesi 2. Untuk defense flag di KVK sesi 2 yang diandalkan tentu Charles Martel Konstantin. Pasti. Ya kan, karena Setien belum bisa kita gunakan di KVK sesi 2 untuk defense flag. Kemudian selain Charles Martel Konstantin, kita bisa gunakan Richard atau mungkin sebentar, coba saya pikirkan, saya pertimbangkan. Tidak. Jangan Richard lah. Tetap kayak kita pakai bisa juga Charles Martel YSG. Charles Martel YSG. Ya, mungkin itu saja. Kalau misalkan memang kita punya Konstantin, lebih baik kan Charles Martel Konstantin. Kalau misalkan kita belum punya Konstantin, kita bisa pakai Charles Martel YSG. Seperti itu. Untuk defense flag di KVK 2. Kalau untuk KVK 3, jelas, ya kan, defense flag udah jelas Setien YSG atau Charles Martel Konstantin, itu masih sama. Kalau untuk Battlefield di KVK 3, kita masih bisa mengandalkan yang di KVK 2. Seperti yang saya sudah katakan tadi, masih bisa. Untuk rally, mungkin mengandalkan Attila Takeda, pasti. Karena itu sudah mulai kebuka tuh di KVK sesi 3 Attila Takedanya. Seperti itu. Kalau untuk KVK 4 sih nggak beda jauh lah ya dengan KVK 3. Kurang lebih juga itu yang bisa kita andalkan, kita gunakan. Tetapi yang perlu kalian ketahui, ketika KVK 3, 4 itu peran Minamoto sudah pasti berkurang drastis. Peran Hannibal Barca sudah pasti berkurang drastis. Julius Caesar dan kawan-kawan juga sudah tidak bisa terlalu kita maksimalkan fungsinya di KVK selanjutnya. Artinya kita harus bisa mengandalkan
Alex, Genghis Khan, Richard, YSG, Konstantin, Charles Martel, itu kuncinya. Bagi kalian para pemain free to play, kalau memang kalian pemain cavalry, ya kan? Kalau kalian memang pemain cavalry, itu kalian harus bisa mengincar GK atau Saladin. GK atau Saladin. Untuk KVK 2. Bagus lagi dua-duanya. Kalian bisa dapatkan itu. Kalian coba atur lah, kalian coba bikin perencanaan kira-kira saya mau mana dulu nih, GK dulu apa Saladin dulu. Seperti itu. Ini untuk Battlefield dan Defense Flag ya, yang sedang saya bahas ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk pemain infanteri, kalian bisa fokus Alex dulu nih. Ini Alex kunci utama. Ya kan, Alex ini kunci utama. Setelah Alex, kalian bisa fokus ke Richard. Setelah Richard, kalian bisa fokus ke YSG. Untuk pemain free to play. Selesai KVK 1, peralihan ke KVK 2, dan maksimal sampai KVK 3. Dan maksimal sampai KVK 3 itu kalau kalian pemain free to play, kalian tuh harus udah bisa punya 2 atau 3 commander yang expertise untuk pemain infanteri. Apa itu yang penting? Alex, Richard, YSG. Itu penting. Kalau pemain cavalry peralihan dari KVK selesai KVK 1, 2 dan sampai dengan 3 itu yang penting GK, Saladin, YSG. Itu dia. Genghis Khan, Saladin, YSG. Itu dia. Itu penting tuh. Ya kan? Makanya kalau kayak Chow itu kalian jangan expertise-kan menggunakan kepala botak, biarkan saja menggunakan gold key. Minamoto kalau memang kalian punya uang lebih ya silakan expertise-kan sejak KVK CC1 atau sebelum KVK CC1 seperti itu. Kalau pemain archer itu yang paling penting itu bagi kalian tentu YSG. Setelah itu Edward. Ya kan? Tentu YSG, setelah itu Edward. Itu pasti. Baru ke Tomiris. Kenapa? Karena Edward YSG kalian bisa pakai buat rally. Edward Tomiris kalian bisa pakai buat Battlefield. Seperti itu. Jelas ya? Mungkin itu penjelasan dari saya untuk menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kita semua, dan salah satu sahabat kita juga yang menanyakan itu. Semoga jawaban saya ini bisa memuaskan. Jikalau masih ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar atau bisa japri saya in-game. Insya Allah jika ada kesempatan saya akan mencoba untuk membahasnya. Oke, demikian video saya kali ini. Semoga kiranya bisa berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum